Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Monolog. Tema yang saya pilih kali ini adalah syahwat perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu tak akan terbendung. Oposisi tak berdaya. Bravos, your digital radio station. Mereka yang berminat menjadi presiden harus menunggu. Mungkin sangat lama. Merujuk pada Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun, masa tunggu ini bisa sampai 20 tahun. Ini pun dengan catatan kalau jabatan itu tak diwariskan ke putra mahkota. Indikasi ke arah sana sudah terang benderang dalam kasus pemilihan wali kota Solo, Jawa Tengah dan wali kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini menjadikan Presiden Jokowi presiden pertama yang sukses menjadikan anak dan menantunya sekaligus wali kota di kota yang berbeda. Sementara itu tampaknya sebagai persiapan menuju masa jabatan tak terbatas. Dalam beberapa tahun belakangan ini penguatan otoritarianisme kian agresif. Dengan demikian, persiapan untuk menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu sudah berlangsung cukup lama, bahkan bertahun-tahun. Kini siapa saja bisa ditembak mati karena diduga teroris oleh Densus 88. Orang bisa ditangkap karena kiasan jin buang anak. Korbannya adalah wartawan FNN Edi Mulyadi. Ini mungkin satu-satunya kasus di dunia dan hanya terjadi di negara totaliter. Faktor utama yang membuat mereka terlalu kuat untuk penentangnya adalah dukungan para taipan besar. Kini secara de facto mereka sangat berkuasa di bidang ekonomi dan politik. Orang-orang super kaya ini juga menguasai pusat-pusat pembentukan opini publik seperti stasiun TV dan radio, media online, serta cetak, dan ribuan buzzer yang rajin menggonggong sesuai bayaran yang diterima. Dukungan mereka berikan karena mereka sudah sangat dinyamankan oleh kepemimpinan sekarang. Apalagi kini mereka bahkan bisa langsung menjadi menteri dan ketua parpol. Ini mengingatkan pada keberhasilan para konglomerat Yahudi di Ukraina. Demikian kuatnya cengkraman mereka pada perekonomian dan politik Ukraina. Siapa saja bisa diangkat atau dijatuhkan sesuai kepentingan mereka. Pada 2019 misalnya, mereka bahkan bisa membuat seorang pelawak terpilih menjadi presiden Ukraina. Dia adalah Presiden Volodymyr Zelensky yang berkuasa sejak tahun 2019. Presiden Zelensky adalah orang Yahudi. Kini di Indonesia, para taipan sawit dan batu bara yang sedang naik daun paling diuntungkan. Mereka bahkan berhasil menduduki beberapa kursi kabinet dan ketua umum parpol sekaligus. Kekuatan mereka tampak dalam kasus krisis batubara PLN beberapa waktu lalu. Menteri BUMN Erick Thohir yang merupakan bagian dari konglomerat batubara terbesar di Indonesia yaitu Adaro Group langsung memecat Direktur Energi Primer PLN. Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang juga bos konglomerat besar sawit dan batubara Toba Sejahtera Group dalam kasus yang sama bahkan memerintahkan pembubaran anak perusahaan PLN yaitu PLN Batubara. Dalam krisis minyak goreng, Kementerian Perdagangan menuding masyarakat dan pedagang sebagai kambing hitam. Belakangan setelah dikecam bertubi-tubi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui bahwa krisis tersebut terjadi karena minyak sawit murah jatah rakyat diekspor dan dijual ke industri. Sumber kekuatan lain adalah penegakan hukum yang tajam ke bawah dan lawan politik. Kaum kritis terhadap kekuasaan juga bisa berhadapan dengan militer yang belakangan ini terlibat makin jauh dalam urusan politik. Maka kritik yang demikian hebat dan meluas oleh para aktivis pro-demokrasi, akademisi, pimpinan buruh, dan sebagainya tak akan bisa membendung syahwat menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Masih segar dalam ingatan kita tentunya. Bagaimana protes besar-besaran menentang revisi Undang-Undang KPK dan pembuatan
undang-undang Cipta Kerja bisa dihabisi dengan cepat melalui berbagai aksi berdarah oleh para petugas keamanan. Sementara itu, kekuatan parpol besar sama sekali tidak bisa diandalkan pada saat ini karena hampir seluruhnya telah berkoalisi dalam PPP atau Partai Pendukung Pemerintah. DPR pun kini telah menjadi sekadar tukang stempel. Bila sekarang ini ada di antaranya yang menolak penundaan pemilu, bisa jadi itu hanya manuver politik sesaat dalam rangka tawar-menawar kekuasaan. Penolakan itu juga bisa dilihat sebagai alat uji coba untuk mengetahui respon publik. Ini merupakan bagian dari proses penyusunan strategi politik biasa saja sesungguhnya untuk memperluas dukungan rakyat sekaligus memperoleh tawaran terbaik dari rekan-rekan koalisinya. Demikian pula dengan penurunan papan nama Muhammadiyah di Banyuwangi. Bisa jadi tujuannya adalah untuk memancing reaksi keras dari warga Muhammadiyah agar mudah dijebak dalam jeratan hukum. Muhammadiyah menjadi target karena merupakan organisasi Islam terbesar dengan anggota sekitar 100 juta orang dan bersikap kritis pada penguasa. Bila terpancing, para busur kekuasaan akan membangun opini bahwa Muhammadiyah adalah sarang kaum radikal, bahkan teroris hingga layak dibubarkan seperti FPI dan HTI. Hal ini pernah digelorakan oleh sejumlah busur pendukung pemerintah setelah penangkapan terduga teroris yang ternyata warga Muhammadiyah. Namun sejauh ini Muhammadiyah tak terpancing. Pemuda Muhammadiyah bahkan tampak kalem saja. Ini tentu jelas sangat berbeda dengan gerakan pemuda Ansor yang tampak selalu reaktif dan aktif dan tidak segan untuk menunjukkan sikap-sikapnya yang radikal dan intoleransi terhadap siapa saja yang secara politik berseberangan dengan mereka. Hanya saja ini belum tentu disebabkan oleh kematangan berpolitik. Mungkin juga terkait dengan hadiah berupa kursi komisaris utama PT Istaka Karya kepada ketuanya Sunanto. Kursi komisaris PT Angkasa Pura Hotel, anak perusahaan Angkasa Pura, BUMN pengelola bandara, dihadiahkan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prastio. Kini penindasan juga makin terasa di dunia maya. Laporan situasi hak-hak digital Indonesia 2021 yang diluncurkan pada 2 Maret 2022 oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet mengungkapkan bahwa hak-hak digital di Indonesia sepanjang 2021 belum membaik. Dari sisi konten, mengutip laporan transparansi Google tahun 2021, permintaan penghapusan konten oleh pemerintah Indonesia tertinggi di dunia. Tercatat 254.461 konten yang dihapus atas permintaan pemerintah. Bandingkan dengan Rusia yang hanya 205.802 konten. Sejak Undang-Undang ITE disahkan pada 2008, menurut laporan tersebut, baru tahun 2021 aktivis menempati peringkat pertama sebagai korban kriminalisasi, yaitu 10 orang atau 26,3% dari total korban. Runyamnya lagi, tokoh paling penting di pusat kekuasaan sekalipun tak bisa diandalkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Dr. Aziumardi Asra dari UIN Jakarta bahwa apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan. Aziumardi mengacu pada pernyataan Jokowi di Istana Merdeka pada 2 Desember 2019 tentang perpanjangan masa jabatan Presiden. Kalau ada yang usulkan itu ada 3 motif menurut saya: ingin menamparkan muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja. Sebagai penutup, saya ingin mengungkapkan bahwa kubu perlawanan sangat sulit diharapkan karena terpecah belah. Ini ditandai dengan bermunculannya partai-partai politik baru. Sementara gerakan buruh terpecah dalam belasan, mungkin puluhan organisasi. Sementara itu gerakan mahasiswa belakangan makin kalem, bahkan ada yang mengatakan mati suri, mudah-mudahan tidak mati sungguhan. Secara teoritis mereka lebih gampang diadu domba,
atau bertarung sendiri tanpa ada yang mengadu domba karena perbedaan kepentingan. Oke pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah program monolog saya kali ini, dan kita masih akan berjumpa dalam program-program monolog berikutnya. Bravos. Bravos, Bravos, your digital radio station.